Selamat datang kembali di video saya ya. Materi selanjutnya ini kelanjutannya dari materi sebelumnya, melengkapi ya, yaitu tentang bagaimana kita menentukan fungsi linear dan fungsi kuadrat dari sebuah grafik, atau nanti dari grafik diketahui ya, biasanya dari sebuah grafik atau diketahui titik potongnya dan seterusnya itu. Kita akan menentukan fungsi linear dan fungsi kuadratnya. Kalau tadi kita dari persamaan kita menggambar grafiknya di video sebelumnya, video saat ini kita akan menentukan fungsi linear dan fungsi kuadratnya. Gitu. Nanti masing-masing kita bahas fungsi linear dan fungsi kuadrat. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama tentang fungsi linear. Ya, berikut ini adalah tentang menentukan fungsi atau persamaan linear ya. Saya ulangi kembali, tentang fungsi sama persamaan itu hampir mirip, karena hanya diubah aja y-nya. Kalau di fungsi ada fx, di persamaan fx-nya itu sama dengan y ya. Fx sama dengan y. Itu. Oke. Yang pertama, bagaimana kita menentukan fungsi atau persamaan linear? Oke. Jika diketahui dua titik x1, y1 misal, dan x2, y2. Ini titik pertama, titik kedua. Yang dilalui oleh garis lurus, maka dapat ditentukan dengan, nah ini. Sebelumnya materi ini juga pernah diberikan juga ketika di SMP ya. Jadi tidak begitu berat juga, jadi kita hanya mengingat kembali dan melatih kembali. Oke. Ini untuk materi di kelas 10 SMA. Kita akan bahas lagi tentang menentukan fungsi atau persamaan linear ini. Yang pertama tadi, jika diketahui dua titik, ya, dua titik sebarang, terserah apapun itu, kita bisa menentukan persamaan garisnya atau persamaan linearnya. Oke, yang kedua, jika diketahui satu titik dan gradien atau kemiringan garis M, gitu, maka kita dapat menggunakan rumus yang bawah ini. Oke, sebenarnya ini semua bisa maksudnya rumus yang bawah ini juga dari yang atas ini, karena kita tahu materi sebelumnya tentang menentukan gradien bisa dicari dengan y2 min y1 dibagi x2 min x1. Ini materi di video sebelumnya yang pernah dibahas juga. Nah, itu ya dari situ. Nah, ini untuk pengetahuan ya. Yang di bawah ini akan saya pindah ruas, saya kalikan dengan x min x1. Oke, y min y1 sama dengan y2 min y1 kali x min x1 masih dibagi x2 min x1. Oke, seperti itu ya. Yang ini saya kalikan ke atas. Jadi seperti itu. Nah, kalian bisa lihat. Ini merupakan apa ini? Gradien yang telah kita bahas tadi. Oke. Karena itu merupakan gradien, maka persamaan ini bisa diubah jadi y min y1 sama dengan m kali x min x1. Itu ya. Jadi dari dua titik kamu cari gradiennya terus menggunakan rumus yang bawah, bisa juga. Itu ya. Terserah kamu mau pakai rumus yang mana, nanti kita coba satu persatu. Tergantung di setiap soal. Kalau setiap soal ada diketahui gradiennya, kita bisa langsung pakai yang bawah. Gitu. Oke. Untuk prosesnya nanti bisa kalian kembangkan sendiri. Selanjutnya, ini saya tambahkan ya, karena penting juga digunakan juga nanti hubungan dua buah garis lurus. Pertama, dua garis sejajar. Maka gradiennya berlaku M1 sama dengan M2. Gradiennya sama. Itu ya, dia kalau sejajar. Dua garis yang tegak lurus, maka gradien garisnya berlaku nih M1 kali M2 sama dengan min 1. Gitu. Misal kita mencari gradien keduanya,
Gimana caranya? Berarti M2 sama dengan M1-nya ini perkalian ya. Pindah ruas ini jadi pembagian. Oke, jadi M2 sama dengan 1 min 1 dibagi M1. M1-nya tinggal dimasukkan, nanti ketemu M2-nya. Seperti itu. Nanti ini kita gunakan juga. Oke. Itu untuk materinya. Saya lanjutkan contoh soal. Oke. Pertama, tentukan persamaan garis yang melalui titik dua titik itu. Nah, di sini saya akan menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1, X2 min X1. Nah, di sini ada pertanyaan pasti ya. Dan jadi timbul pertanyaan juga, yang X1 Y1 mana, X2 Y2 mana, itu. Yang titik pertama mana, titik kedua mana. Itu terserah kalian, nggak usah khawatir, nggak usah takut gimana-gimana. Selama operasi aljabar kalian benar, itu hasil akhirnya akan sama. Mau ini yang sebagai X1, mau ini yang sebagai X2, atau sebaliknya, ini X2, ini X1, itu sama aja. Oke? Itu sama aja ya. Oke, tapi di saat ini coba saya akan gunakan ini yang X1, ini X2. Tuh, yang penting konsisten ya, ini X1 berarti ini Y1, ini X2 yang belakang Y2. Itu. Oke, saya substitusikan, berarti Y min Y1-nya berapa? Min 1. Oke, nggak apa-apa, hati-hati ya, min 1 dalam kurung. Y2-nya 2, ini dikurangi Y1-nya min 1. Sama dengan X min X1-nya, min 3, dibagi X2-nya 1, min 3. Hati-hati dengan negatif, sekali lagi saya ingatkan ya. Berarti di sini karena min kali min, jadinya plus. Oke, bagus. Paham ya? Ini juga 2 plus 1. Saya tulis lagi dulu aja, biar lebih teliti. Oke. Nah, setelah itu dioperasikan yang bisa ini 2 tambah 1, 1 tambah 3 bisa ya. Berarti Y plus 1 per 3 sama dengan X plus 3 per 4. Nah, setelah selesai ini apa yang dilakukan proses selanjutnya? Dikali silang. Oke, 4-nya dikali Y plus 1, 3-nya dikali X plus 3. Good. Berarti 4 kali Y, 4Y, 4 kali 1, 4. 3 kali X, 3X. 3 kali 3, 9 positif ya. Berarti kita dapatkan apa? Terserah ya titiknya mau diubah kemana. Misal, ini yang ada variabelnya saya pindah ke ruas kiri. Ini plus 3 pindah jadi min. Min 3X plus 4Y. Ini nggak ada variabelnya, saya pindah plus 4, pindah jadi min 4. Min 4 plus 9. Oke, jadi persamaannya 3X plus 4Y sama dengan 5. Oke. Secara isai ini soalnya udah benar ya. Jawabannya garisnya itu ya ini, persamaan linearnya ini. Tapi kalau dibuat ke fungsi, pertanyaannya tentang fungsi, berarti kita harus buat Y sama dengan. Oke, karena Y sama dengan Fx kan. Fx sama dengan. Gitu. Oke, jadi bisa seperti ini. Min 3x-nya saya pindah ke sana, ruas kanan. Jadi 4Y sama dengan, ini kan secara implisit ya. Kalau ditanya persamaan, implisit. Kalau di pilihan esai langsung seperti ini nggak masalah, tapi kalau di pilihan ganda nanti bisa diubah-ubah. Oke, min 3x-nya saya pindah jadi 3x plus 5. Y-nya sama dengan 3 per 4x dibagi 4 semua ya. Ruas kiri, ruas kanan dibagi 4, berarti tinggal Y, ini bagi 4, ini bagi 4. Nah, ini jadi bentuk eksplisitnya. Tuh, kalau di fungsi kita pakai fungsi eksplisitnya ini jadi fx sama dengan y kan. Jadi fx sama dengan 3 per 4x plus 5 per 4. Seperti itu ya. Kalau di persamaan sampai sini pun udah bisa. Ya. Dan ini bentuknya sama aja loh ya. Ini 4y plus sama dengan ini sama bentuknya.
mau dipindah ruas seperti apapun, ini udah paling sederhana ya ini akhirnya, ini persamaan. Tapi kalau dalam bentuk fungsi, itu bentuk eksplisit seperti ini. Oke, seperti itu ya. Ada 2 titik, ini X1, X2, X2, Y2-nya, mau kebalik pun nggak masalah. Yang penting konsisten, operasi aljabarnya benar, oke, dan diselesaikan itu. Oke, saya lanjut ke contoh soal kedua. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik ini, oke, X1, Y1 misal dengan gradian M sama dengan setengah. Nah, kita ingat-ingat rumusnya tadi apa? Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Pasti kalian sudah pada hafal ya. Nah, ini dari SMP juga. Kalau belum, ya banyak latihan nanti agar cepat mudah menghafalnya juga. Oke, Y min Y1. Y1-nya berapa? 2. Berarti min 2. Hati-hati kalau minus ya. Sama dengan M gradiennya setengah X min X1. X1-nya 3. Berarti min 3. Gitu, oke. Nah, ada banyak cara ya mau hasil akhirnya seperti apa. Kalau misal mau dibuat ke fungsi eksplisit langsung, ya udah kita kalikan aja. Ini jadi setengah X min 3/2, ya kan? Terus Y sama dengan setengah X min 2-nya saya pindah ruas. Oke, pindah ruas. Min 3/2, ini min pindah jadi plus. Tuh, kalau mau disederhanakan bisa disamakan penyebutnya dulu. Min 3/2 sama 4/2. Itu ya. Sudah sama penyebutnya. Maka didapat Y sama dengan setengah X plus setengah. Oke, min 3 tambah 4, 1. Gitu. Ini kalau yang dalam bentuk eksplisit ya. Bentuk implisit. Nah, bentuk implisit bisa dari sini ya. Saya pakai bentuk lain, cara lain. Nah, ini kan pecahan ya. Kalian beroperasinya menggunakan pecahan. Biar nggak pecahan gimana untuk menghilangkan per 2-nya di sini. Ini cara lain, saya ingatkan ya. Cara lain, bentuk lain nanti dapatnya ya, tapi hasilnya sama aja. Biar 2-nya hilang, berarti kita kalikan 2. Oke, karena 2 kali setengah 1 ya. Ruas kanan kali 2, ruas kiri juga kali 2. Oke. Kedua ruas kali 2. Biar pecahannya hilang. Oke, jadi 2 kali Y min 2. 2 kali setengah, 1 ya. Nggak usah saya tulis, jadi X min 3. Ini 2Y min 4, X min 3. Berarti mau diubah jadi min X. X-nya saya pindah ya, plus pindah jadi min. Plus 2Y, min 4 pindah jadi plus 4, min 3. Min X plus 2Y sama dengan 1. Oke. Atau misalnya bentuk lain. Ini bentuk lain ya. X-nya sama Y-nya saya pindah sini jadi X min 2Y sama dengan min 1. Ini sama aja. Ini bentuk lainnya ya. Kalau mau dijadikan bentuk eksplisit juga bisa. Oke. Misal, dari ini saya bentuk ke bentuk implisitnya. Min X plus 2Y sama dengan 1. Berarti X-nya saya pindah. Berarti 2Y sama dengan X plus 1 dibagi 2 kedua ruas. Jadi Y ini jadi X plus 1/2. Atau bisa ditulis 1/2X tambah setengah. Sama. Oke. Seperti itu ya. Bentuknya tergantung. Jadi mau diubah ke bentuk manapun itu sama saja. Yang penting operasi aljabarnya benar, pasti hasilnya sama. Oke. Jadi hanya tinggal kalian substitusikan ke rumusnya. Oke. Jika yang diketahui apa sama apa, nah itu yang digunakan. Oke, saya lanjut. Nah, ini tadi yang ketiga ya, yang ada tambahannya yang tentang kalau tegak lurus seperti apa, kalau sejajar seperti apa gitu.
Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik min 2,3. Berarti ini ada satu titik yang diketahui. Lalu satu titik nanti kita bisa pakai rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Itu satu titik. Dan gradien kan. Nah, gradiennya bagaimana ini? Nggak diketahui, hanya diketahuinya apa? Tegak lurus dengan garis X min 2Y sama dengan min 1. Oke, dia tegak lurus. Ingat, kalau tegak lurus, maka apa? M1 kali M2 sama dengan min 1. Oke, perkaliannya sama dengan min 1. Itu ya. Maka ini garis ini gradiennya berapa kita belum tahu. Yang diketahui tegak lurus sama garis ini. Berarti kita cari gradiennya dulu dari garis ini. Berapa ya? Kita coba. Gimana caranya? Masih ingat video sebelumnya? Bisa pakai min A per B. Oke, dalam bentuk apa? AX plus BY sama dengan C, bisa pakai ini ya. Tapi kalau bentuk yang Y sama dengan MX plus C, itu langsung pakai M-nya itu koefisien X-nya. Gitu. Terserah mau pakai mana, oke. Misal saya ubah ke Y sama dengan ya. Berarti ini biar jadi plus, saya pindah ruas. Nanti kalian mau pakai cara mana, hasilnya sama. Ini 2Y, min satunya yang saya pindah. Min pindah jadi plus, X plus 1. Kemudian Y ini dibagi 2. Saya balik ya. Y sama dengan X plus 1 per 2. Nah, ini kan sama kayak tadi ya. Ternyata X bagi 2 kan sama saja setengah X plus setengah. Nah, dari sini kita bisa lihat. Gradiennya adalah koefisien X. Kalau sudah Y sama dengan, berarti koefisien X. Gradiennya setengah. Ini baru gradien dari garis ini. Oke. Maka, untuk gradien garis yang ditanyakan, gradien garis yang ditanyakan. Yang ditanyakan itu yang M2. Ini M1 berarti ya. Berarti kalau dia tegak lurus, sifatnya perkaliannya sama dengan min 1. Ini setengah kali M2 sama dengan min 1. Oke, berarti M2 sama dengan min 1 dibagi setengah. Berapa? Ini berarti tinggal dibalik ya. Min 2. Itu gradiennya. Gradiennya kita sudah ketemu yang ditanyakan ini. Berarti tinggal masukkan ke rumus. Y min Y1-nya 3 sama dengan M-nya min 2 kali X min, hati-hati, min negatif dalam kurung ya. Biar lebih teliti. Berarti Y min 3 min 2, saya tulis ulang lagi biar enggak salah. Ini jadi plus karena min kali min. Tuh, itu sering terjadi kesalahan di situ loh ya, hati-hati dan teliti. Berarti Y min 3 sama dengan min 2X min 4. Hati-hati. Berarti Y sama dengan min 2X min 4 plus 3. Y sama dengan min 2X min 1. Selesai. Itu ya. Mau diubah ke bentuk apapun, kalian sudah terbiasa, silahkan dipahami. Itu. Yang kedua ini lebih yang satunya ya, untuk yang fungsi atau persamaan kuadrat. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, jika diketahui titik perpotongan grafik dengan sumbu X. Oke. Nah, itu misalnya di X1. Nah, ini ada dua titik potong dengan sumbu X. Oke. Maka dan melalui satu titik sembarang ya. Oke, biasanya di matematika sering juga ditulis kata sembarang itu sebarang. Ini nggak usah bingung ya, sama aja. Intinya diketahui suatu titik lagi. Oke, 2 titik perpotongan dengan sumbu X dan
satu titik lain. Itu pakai rumus ini. Y sama dengan A kali X min X1, X min X2. Gitu. Nah, ada pertanyaan di sini. Bagaimana jika perpotongan dengan sumbu X-nya hanya satu titik? Misalnya ini hanya ada satu titik, maka ya udah, istilahnya hampir sama sih. Jadi bisa kalian ini X, jadi kan artinya satu titik itu kembar. Berarti X min X1, misalnya satu titiknya itu X1,0 ya. Itu berarti X min X1 kuadrat. Ini misal yang diketahui perpotongannya ternyata cuma satu. Jadi memotongnya itu memang satu, cuma satu gitu. Oke. Bukan yang diketahui hanya satu, enggak. Tapi memang perpotongan dengan sumbu X-nya hanya satu. Itu pakai ini. Itu. Oke, yang kedua. Jika diketahui titik puncak. Oke, titik puncak itu yang di atas atau pokoknya yang bisa paling maksimum atau yang paling minimum itu ya. Nilai optimum minimum itu pada video sebelumnya sudah pernah saya bahas ya. Dan melalui suatu titik sebarang. Oke, sembarang di sini. Jadi satu titik puncak dan satu titik lain. Itu menggunakan ini. Oke, dibedakan yang diketahui jika perpotongan dengan sumbu X-nya pakai yang atas. Jika diketahui dengan yang diketahui titik puncaknya pakai yang bawah. Nah, cara mendapatkannya gimana? Kita bahas di video contoh soal nanti. Nah, di sini akan saya bagikan juga yang ketiga, jika diketahui tiga titik sebarang yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat atau parabola ya, grafiknya. Nah, yang ketiga ini untuk jika diketahui tiga titik sembarang. Jadi, langkah yang dilakukan untuk menentukan fungsi persamaan kuadrat jika diketahui tiga titik sebarang yang dilalui grafik adalah dengan mensubstitusi setiap titik, titiknya kan X, Y ya, ke persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi, Y sama X-nya diganti ini. Tuh, Y-nya. Silahkan kalian substitusikan sehingga nanti diperoleh tiga persamaan linear, tiga variabel. Oke, persamaan linear, tiga variabel. Nanti bisa diselesaikan dengan metode eliminasi substitusi untuk menentukan nilai ABC-nya. Itu. Nah, di sini akan dipakai materi SPLTV. Nah, ini di kelas 10 mungkin ada yang sudah diberikan, ada yang belum. Oke. Namun di video ini nanti untuk soal contoh ini tidak saya berikan dulu karena ini tergantung sudah diberikan belum SPLTV-nya ya. Kalau belum, dulu di SMP sudah SPLDV yang 2 variabel. Ini hanya ditingkatkan jadi 3 variabel. Itu saja. Oke. Kita lanjut untuk latihan soalnya ya. Menentukan fungsi persamaan kuadrat. Contoh soal 1. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di A min 5,0 dan B 1,0. Ini perpotongan dengan sumbu X-nya 2 titik ini. Serta melalui titik C. C di sini berarti satu titik lain. Ini untuk mencari A. Biasanya satu titik lain itu untuk mencari A. Nilai A-nya dari rumus tadi, oke? Biasanya bisa aja dalam soal yang diberikan itu bukan langsung diberikan titiknya apa aja, enggak. Tapi biasanya diberikan gambar grafik, oke? Nah, di sini soalnya enggak ada yang grafik, tapi akan saya coba sambil beri gambaran di grafik untuk beri gambaran ke kalian. Oke. Kita melalui titik di C 0,-5 di sini. Nah, tapi saya juga belum tahu grafiknya seperti apa ya. Nanti kita bisa cek dengan mencari persamaannya dulu. Oke. Ini diketahui perpotongan sumbu X dan satu titik lain ya. Berarti pakai menggunakan rumus mana? Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Kita coba.
Maka oke, misalnya ini X1-nya terserah juga, ini bebas, mau kebalik pun nggak masalah. Sama dengan A X min 5. Hati-hati dengan negatif. Oke, sekali lagi saya ingatkan, hati-hati dengan negatif. Min 5 jadi plus 5. X min satunya 1. Min 1. Oke, berarti Y sama dengan A. Ini bisa kita kalikan ya. 1 hati-hati untuk mengalikan. Oke, X kali X. X kuadrat. X kali min 1 min X. 5 kali X plus 5X. 5 kali min 1 min 5. Maka kita dapat Y sama dengan A. X kuadrat plus min X sama plus 5X. Berarti plus 4X. Oke, min 5. Udah hampir selesai nih, tapi kita nilai A-nya belum tahu. A-nya belum tahu. Dicari menggunakan ini tadi. Sudah saya katakan, satu titik lain itu untuk mencari nilai A. Kita gunakan di sini. 0, min 5. Artinya apa? X-nya 0, Y-nya min 5. Ini Y-nya. Oke, kita masukkan X-nya semua diganti 0, Y-nya semua diganti min 5. Oke, bisa saya kerjakan di sini aja ya. Y-nya saya ganti min 5 sama dengan A kali X-nya 0. 0 kuadrat plus 4 kali 0 min 5. Min 5 sama dengan A. 0 kuadrat 0 tambah 4 kali 0, 0 dikurangi 5. Berarti min 5. Maka bisa kita tentukan nilai A. Berarti min 5. Ini perkalian pindah jadi pembagian. Dibagi min 5. Berarti kita dapatkan A-nya sama dengan 1. Oke, dari satu titik lain itu kita bisa menemukan nilai A-nya 1. Setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu ya udah tinggal masukkan ke fungsinya. Oke, fungsinya yang ini tadi ya. Berarti Y sama dengan A-nya itu kita ganti nilai 1. X kuadrat plus 4X min 5. Oke, kalau sudah seperti ini dikalikan satu-satu ya. Itu perkalian pelangi misalnya, biar untuk mengingat. Oke, ini karena ini kali 1 jadi sama aja sebenarnya, nggak mengubah nilai. Tapi kalau ini A-nya ketemu 2, 3, 4, nah itu kalikan satu-satu ya. 1 kali X kuadrat, 1 kali ini 4X min 5. Selesai. Ini yang diminta untuk menentukan. Oke. Ini kalau kita cari gambarnya, kita coba ya, sumbu simetrinya XP. Min B berarti min 4 per 2 kali 1. Oke, berarti didapat min 2. Oh, ternyata sumbu simetrinya di sini. Ini sumbu simetrinya. Oke, berarti bisa kita kira-kira di sini. Nah, grafiknya misalnya seperti ini ya. Nah, ini saya memberikan gambaran untuk grafiknya, bukan untuk meminta kalian menggambar grafik, enggak. Jadi bisa saja di soal nanti diketahui sebuah grafik. Nah, grafiknya ini diberikan di soal. Diketahui apa? Dari grafiknya ini kita bisa baca apa? Itu kalian harus bisa membaca. Itu melalui sumbu X-nya di min 5,0 dan 1,0. Terus ada lagi perpotongan sumbu titik yang apa? Titik lain yang dilalui oleh grafik ini. Ini kan tadi kita belum tahu, tapi kita tahu di sini. Satu titik lainnya itu 0, min 5. Tuh ya. Tuh, jadi ketika diberikan dalam soalnya bentuk grafik, kalian bisa cari sendiri perpotongan sumbu X-nya apa. Terus kalian menentukan titik yang lain. Titik yang lain paling mudah ya biasanya dari perpotongan sumbu Y, itu juga bisa. Atau bisa aja diketahui titik di sini seperti itu, tergantung soalnya. Tuh ya. Jadi kalian bisa kalau udah tahu ini tinggal masukin ke rumusnya. Tuh, oke. Kita lanjutkan yang ke contoh soal yang kedua.
tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik. Hati-hati, jangan bingung. Titik balik itu artinya juga sebagai titik puncak. Oke, XP, YP. Dan melalui titik A 2,6 ini satu titik lain. Ingat tadi satu titik lain ini untuk apa? Untuk mencari nilai A. Karena rumus dari ketika diketahui titik puncak sama satu titik lain, rumusnya Y sama dengan A kali X min XP kuadrat plus YP. Oke, itu ya. Nah, coba kita masukkan ke rumus. Oke, XP sama YP-nya. A-nya biarkan tetap A, X min XP. XP-nya 3, berarti min 3. Kuadrat plus YP-nya 5, berarti plus 5. Oke, berarti kita kalikan dulu, hati-hati. Biasanya banyak siswa yang X min 3 kuadrat itu berarti X kuadrat min 9. Salah. Oke. Berarti kalau ketika kalian ketemu X min 3 kuadrat itu maksudnya sama. X min 3 kali X min 3 plus 5. Itu kali pelangi juga. Ini kali ini kali ini, ini kali ini kali ini. Maka kita dapat X kuadrat min 3X min 3X min 3 kali min 3 plus 9 dalam kurung plus 5, hati-hati. Oke. Nah, sampai di sini bisa kita cari dulu nilai A-nya ya. Karena kita mau ngalihkan ini dulu baru ditambah 5. Jangan ini 9-nya langsung tambah 5, jangan. Oke, aturan operasi aljabar perkalian lebih kuat dari penjumlahan. Itu hati-hati ya, harus teliti. Kita cari dulu A-nya. Ingat, mencari A, pakai satu titik lain. 2,6. Masukkan X-nya sebagai 2, 6-nya jadi Y. Berarti 6 sama dengan A, 2 kuadrat min, ini saya gabung aja ya. Oke, saya ubah dulu aja. Tidak kalian bingung, biar kalian benar-benar paham dan menguasai materinya ya. Jadi bisa saya ubah dulu ke Y sama dengan A, X kuadrat min 3 min 3, berarti min 6X. Nah, sampai sini baru akan saya masukkan. Oke, berarti Y-nya diganti 6, X-nya jadi 2 kuadrat min 6 kali 2 plus 9 baru plus 5. Oke, saya lanjutkan di atas ya. 6 A 2 kuadrat itu 4 min 6 kali 2 min 12 plus 9 tambah 5. Hati-hati perkaliannya dulu. Berarti ini berapa? 9 tambah 4 13 kurangi 12 1. Oke, maka didapat 6 sama dengan A kali 1, A plus 5. Ini berarti kita mau mencari nilai A. Oke, berarti plus 5-nya saya pindah. Plus pindah ruas jadi min. Oke, good. 6 kurangi 5, 1. Berarti kita dapat A-nya sama dengan 1. Oke, sama seperti tadi, satunya dimasukkan ke fungsinya ini tadi ya. Dikembalikan, Y sama dengan A-nya 1 kali X kuadrat min 6X plus 9 plus 5. Oke, kali 1, semua dikalikan, maka didapat Y sama dengan X kuadrat min 6X. Nah, ini bisa kita kalikan dulu, udah tahu nilainya. Baru plus 5. Hasil akhirnya kita dapat Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 14. Selesai. Itu ya. Dipahami lagi. Oke, jadi dari gambar sini kita dapat, kalau misalnya diketahui gambar ya, 3,5. Oh, di atas ternyata. Dan melalui titik
2,6. Nah, ini diketahuinya ini 2 titik ini. Oke, kalau dilihat dari A-nya itu positif, berarti terbuka ke atas. Puncaknya di sini terbuka ke atas, berarti grafiknya seperti ini. Kurang lebih ya. Sorry. Ini harusnya segini. Nah, grafiknya kurang lebih seperti ini. Diketahuinya ini, diketahui titiknya misalnya. 3,5 sama ini. 2,6. Nah, seperti itu. Ini sebagai titik puncak XP, YP. Ini satu titik lain itu. Oke, jadi tergantung di grafik yang diketahui apa. Itu. Oke. Silakan nanti kalian coba lagi dipahami. Silakan dicatat apapun materinya yang ada untuk belajar kembali agar lebih mudah ya. Jadi tidak perlu mengulang-ulang. Jadi dengan mencatat itu akan mempermudah kalian menghafal juga, akan memudahkan kalian untuk memahami kembali. Oke. Ya, sekian dari saya. Selamat belajar. Bisa berikan like dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kamu ya. Untuk pertanyaan bisa tulis di komentar atau tanyakan ke saya langsung. Oke, sekian dari saya. Selamat belajar.